نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang kitab Sahih Bukhari. Di kesempatan malam hari ini kita akan masuk ke bab yang ke-17, hadis ke-75. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan kisah perjalanan Nabi Musa dengan Khidir dan beberapa pelajaran berkaitan dengan ilmu telah kita ambil. Sekarang kita akan masuk ke bab yang ke-17 dari Kitabul Ilmi, hadis nomor 75. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimhu al-kitaba. Qala hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Warith qala hadatsana Khalid an Ikrimah an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu qala dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma alimhu al-kitaba. Bab yang ke-17 Imam Bukhari membawakan bab tentang doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah bin Abbas. Jadi bab yang menjelaskan doa Nabi SAW untuk Abdullah bin Abbas. Isi doa beliau kepada Abdullah bin Abbas, ya Allah, ajarkan kepadanya Alkitab, yaitu Al-Quran. Yang dimaksud dengan kitab di sini adalah Quran. Dan yang dimaksud dengan kitab di sini adalah Al-Hikmah. Hikmah. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya, yaitu Abu Ma'mar. Namanya adalah Abdullah bin Amr
kunyahnya ya Abu Ma'mar, namanya adalah Abdullah ibnu Amr ibnu Abi Hajjaj Al-Basri. Kemudian dari gurunya yaitu Khalid Abdul Waris, itu ma'ruf. An Khalid, itu Khalid ibnu Mihran, itu Khalid ibnu Mihran. An Ikrimah. Ikrimah ini adalah Maula Ibnu Abbas. Dan Ikrimah ini termasuk seorang rawi yang sering meriwayatkan tafsir-tafsir Abdullah Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah Ibnu Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhoi kepadanya. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdullah bin Abbas, yaitu mendoakan Abdullah bin Abbas, itu kata-kata dhammani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila sadri. Yang dimaksud di sini Bapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memegang dadanya, yaitu memegang dada Abdullah bin Abbas, dan mendoakan, Allahumma, ya Allah, alimul kitab, ajarkan kepadanya Alkitab, yaitu Al-Quran. Yang dimaksud di sini berupa doa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kefaqihan kepada Abdullah bin Abbas, yaitu dari sisi menghafal Al-Quran, kemudian dari sisi memahami makna-makna dari Al-Quran. Abdullah bin Abbas didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam beberapa kasus, artinya dalam beberapa kejadian, dengan beberapa redaksi doa Nabi Sallam untuknya. Jadi ada dalam beberapa kejadian Nabi Sallam mendoakan Abdullah bin Abbas, dan doanya ada beberapa redaksi. Redaksi yang pertama yaitu tadi, Allahumma alimhu al-kitabah. Dalam redaksi yang kedua, dan ini akan lewat juga, bahwa Nabi SAW mendoakan Abdullah bin Abbas dengan redaksi Allahumma faqihhu fid din wa alimhu at-ta'wila. Jadi redaksinya Allahumma faqihhu fid din wa alimhu at-ta'wila. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam agama. Ya Allah, ajarkan kepadanya takwil, yaitu tafsir.
Maka dengan barokah doa Nabi Sallam, Abdullah bin Abbas itu dikatakan hibrul ummah. Jadi bahteranya ilmu tafsir itu Abdullah bin Abbas. Dan itu dengan barokah doa Nabi Sallam. Dalam redaksi yang lain, Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan beliau, kata Abdullah bin Abbas, pada Ali an yazidallahu fahman wa ilman. Jadi Allah mendoakan Abdullah bin Abbas, semoga Allah menambah ilmunya dan kefakihannya. Jadi ilmunya dan kefakihannya. Dan doa Nabi SAW untuk Abdullah bin Abbas itu berkaitan dengan beberapa kejadian. Jadi dalam bahasa ini yang tidak ujug-ujug berdoa, tapi ada beberapa kasus sebelumnya, ada beberapa kejadian sebelumnya. Kejadian yang pertama, bahwa Nabi SAW masuk ke toilet, dalam bahasa kita hari ini. Lalu Abdullah bin Abbas meletakkan bejana yang berisi air di pintu toilet. Maksudnya ini toilet, di depannya Abdullah bin Abbas menyiapkan bejana berisi air untuk wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi SAW keluar, lalu bertanya, man wada'a hada? Siapa yang meletakkan bejana ini? Lalu para sahabat berkata, Abdullah bin Abbas. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, Nabi SAW berdoa dengan doa tadi, Allahumma faqihhu Allahumma alimhu al-kitabah. Maka doanya itu menambah kefakihan dan ilmu. Itu yang pertama. Kasus yang kedua, bahwa doa Rasulullah SAW itu terjadi dalam kisah Abdullah bin Abbas ikut sholat malam. Jadi beliau tidur di rumahnya Maimunah. Maimunah itu salah seorang bibinya Abdullah bin Abbas. Jadi beliau mengatakan, aku satu ketika tidur di rumah bibiku Maimunah. Lalu aku menunggu Nabi SAW di malam itu, artinya menunggu keluar dari kamar. Ketika Nabi SAW keluar dari kamar, lalu beliau langsung berwudu di air yang telah disediakan, maka Abdullah bin Abbas pun ikut wudu. Kemudian Nabi SAW sholatul lail, sholat malam. Lalu Abdullah bin Abbas ikut sholat, tapi di saat itu keliru berdirinya. Beliau berdiri di sebelah kirinya. Jadi berdiri di sebelah kiri Nabi SAW. Maka Nabi SAW memindahkan beliau Abdullah bin Abbas ke sebelah kanannya, sejajar dengan beliau. Lalu Abdullah bin Abbas mundur, jadi tidak mau sejajar dengan Nabi SAW, mundur. Setelah salam, Nabi SAW bertanya kepada Abdullah bin Abbas,
Kenapa? Ketika aku menjadikan engkau sejajar denganku, engkau mundur dariku. Maka Abdullah bin Abbas berkata, tidak selayaknya untuk seseorang sholat sejajar dengan, yang kata Abdullah bin Abbas, tidak layak ada orang yang sejajar denganmu. Tidak pantas, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka di saat itulah Abdullah bin Abbas didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebab-sebab doanya Nabi SAW untuk Abdullah bin Abbas. Dari kisah yang tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa Abdullah bin Abbas ini memang walaupun di saat itu masih belum dewasa, belum balik, tapi bisa dibilang anak yang cerdas, kemudian anak yang berakhlak, kemudian ya punya kepribadian yang sempurna. Dari sisi penghormatan beliau kepada Nabi SAW, menghormat dan mengagungkan, beliau menyediakan air wudhu untuk Nabi SAW. Maka ini bentuk khidmat seorang murid kepada guru. Jadi bentuk khidmat, bentuk pengabdian, bentuk kebaikan seorang murid kepada guru, menyediakan air wudhu untuk baginda Nabi SAW. Melihat akhlak kepribadian yang sempurna dari Abdullah bin Abbas sebagai penuntut ilmu, maka beliau berhak mendapatkan doa Nabi SAW, yang tentunya doanya adalah mustajab ya. Dan yang didoakan juga orang baik, itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan doa Nabi SAW tentunya bukan doa untuk diberikan kekuasaan, dan bukan juga doa untuk diluaskan semata-mata harta. Maka di sini menunjukkan bahwa keutamaan ilmu, keutamaan kefakihan, keutamaan pemahaman itu lebih berharga bagi setiap mukmin dari kedudukan dan harta. Dan yang lain kita pahami juga di sini bahwa Nabi SAW tidak sekedar mendoakan Abdullah bin Abbas itu hafal atau kuat hafalannya, tapi mendoakan kepada yang paling inti, yaitu faham, yaitu kefakihan dan faham. Karena doa Nabi SAW untuk Abdullah bin Abbas itu Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. At-ta'wil yang dimaksud di sini adalah at-tafsir.
Maka dalam riwayat yang lain, doa Nabi SAW untuk Abdullah bin Abbas itu, Allahumma alimhul kitaba wal hikmata wat ta'wila. Ya Allah, ajarkan kepadanya Alkitab, yaitu Quran, wal hikmah, sunnah. Jadi yang dimaksud dengan hikmah adalah sunnah. Wa ta'wil, tafsir. Wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Para ulama tafsir mengatakan Alkitab wal Quran wal hikmah ia sunnah. Waqala ba'du salaf al-hikmah al-isabah fil qaul. Yang dimaksud dengan hikmah adalah benar dalam tutur kata. Jadi apabila berkata selalu jujur, benar, tepat, itu namanya orang hikmah. Karena hikmah itu secara makna umum adalah wad'u syai'in fi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Faidah dari doa Nabi SAW menunjukkan keutamaan ilmu dan keutamaan kefakihan dalam agama. Jadi keutamaan ilmu, keutamaan fakih dalam agama, karena Nabi SAW mendoakan Abdullah bin Abbas kedua perkara ini, yaitu mendoakan ilmu, mendoakan kefakihan. Kemudian termasuk adab seorang guru adalah mendoakan muridnya. Jadi adab seorang guru adalah mendoakan muridnya. Sebagian juga menjelaskan di sini. Hadis ini juga menjelaskan boleh mukafaah dengan doa. Apa mukafaah? Memberikan imbalan dengan doa. Gimana? Ya, Abdullah bin Abbas melakukan kebaikan dengan menyediakan air untuk baginda Nabi SAW. Jadi menyediakan air untuk Nabi SAW. Lalu Abdullah bin Abbas didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab yang setelahnya, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala babu mata yasihu sama'us saghiri. Qala hadatsana Ismail ibnu Abi Uwais qala hadatsani Malik an Ibnu Syihab an Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Utbah an Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum qala aqbaltu raqiban ala himarin atani wa ana yawma idzin qad nahastul ikhtilama wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina ila ghairi jidarin wa marartu baina yaday ba'di saffi wa arsaltu atani tarta
wa dakhaltu fi saffi wa lam yunqid dzalika alayya. Bab kapan sah anak kecil mendengar hadis. Ya. Dalam ilmu hadis ada tahammul dengan ada. At-tahammul ada. Al-ada apa bedanya? At-tahammul waktu mengambil hadis. Ya, tahammul itu waktu ketika orang mengambil hadis. Yang kedua, al-ada. Kalau ada, yang dimaksud waktu menyampaikan. Imam Bukhari membuat bab di sini tentang masalah ilmu mustalah hadis berkaitan dengan berapa umur periwatan seseorang itu dianggap sah. Seorang rawi mengambil hadis, nah hadisnya diterima oleh kita dan sah diterima hadisnya, itu ukurannya berapa? Ukuran umurnya. Nah, maka di sini ada yang mengatakan kalau batasan umur terkecil 15 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun dan seterusnya. Tapi yang hak, yang benar dari amal para ulama bahwa ukuran sah penerimaan hadis ketika mumayyiz, yakni mumayyiz. Yang dimaksud dengan mumayyiz itu ketika orang itu bisa membedakan, bisa memahami, bisa mengerti. Jadi mengerti dengan fawarik, mengerti dengan pembeda-pembeda, bisa mencerna. Kalau umur itu tidak bisa. Kalau umur, kenapa? Karena umur itu belum tentu. Orang ada yang umurnya tua tapi tidak dewasa. Oleh sebab itu dalam ilmu pendidikan ada yang dinamakan umur kronologi, ya. Ada umur biologi, jadi umur biologi. Kalau umur kronologi itu ya dihitung dari sejak lahir 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ini namanya umur kronologi. Kalau ilmu yang berkaitan dengan biologis adalah kemampuan berpikir. Seperti orang mampu menceritakan isi hatinya. Kalau anak kecil kan pingin nyusu ya nangis itu, pingin ke toilet ya juga nangis. Makanya kalau ada bapak-bapak suka ngambek dia gitu ke istrinya, itu menunjukkan ya walaupun 40 tahun atau 50 tahun belum sempurna biologisnya, perlu diedukasi gitu. Kalau ada suami kalau ngambek lempar piring, nggak jelas isinya bingung kenapa lempar piring. Nah ini seperti anak kecil. Anak kecil kan kalau dia marah ya lempar piring. Kenapa lempar piring? Oh lagi marah. Sama juga suami ya yang seperti itu dicari ustaz untuk mengedukasi, diajarin, oh ini barangkali TK-nya nggak selesai dulu. Ya dia tidak mampu untuk mengungkapkan isi hatinya gitu. Sama juga antum berteman, kenapa sih dia gitu baper? Nah itu sama, karena tidak diedukasi sejak kecil. Pantas ya kalau kerja dengan orang gendung gitu ya, ini
Ini menunjukkan orang yang kurang dewasa. Maka kalau diukur dengan umur tidak bisa, tidak tepat. Tapi mumayyiz. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Aisyah itu kan sahabiah yang sejak kecil udah mumayyiz, mampu memahami apa yang didengar. Bahkan Abdullah bin Umar, dari apa yang telah kita lewat, Abdullah bin Umar mengalahkan semua yang ada kan. Ketika ditanya, tahukah kalian ada pohon yang tidak jatuh pohonnya, maaf tidak jatuh daunnya? Itu perumpamaan mukmin. Yang tua-tua jawabannya salah. Ada yang bilang daun bidara, apa pohon bidara, ada pohon berduri yang ada di lembah-lembah. Abdullah bin Abbas terbetik dalam hatinya bahwa itu adalah kurma. Cuma karena ada bapak dan Abu Bakar, beliau merasa berat untuk mengungkapkan di saat itu. Berarti apa? Dakanya udah muncul. Ya. Dan Abdullah bin Abbas udah nampak dakanya, kecerdasannya udah muncul. Dari sisi kemampuan memahami udah muncul. Karena pemahaman Abdullah bin Abbas mengatakan aku tidak layak sejajar dengan, menunjukkan kecerdasannya, pola berpikir yang tepat. Walaupun cara berdirinya salah, tapi alasan beliau mundur itu alasannya tepat. Alasannya tepat. Seperti apa? Menghormati kibar, menghormati yang lebih tua, menghormati yang punya manzilah, menghormati yang lebih punya martabat. Itu hal yang positif dalam pikiran seseorang. Berarti udah dapat, cara berpikirnya udah lurus nih. Dan Abdullah bin Abbas, nah, maka rawi banyak yang mengambil hadis di masa kecil tapi meriwayatkan setelah dewasa. Jadi mengambilnya sejak masih kecil dan meriwayatkannya telah dewasa. Siapa? Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Mas'ud, dan sejumlah para sahabat itu mengambil hadis ketika mereka masih umur kecil, sobi. Jadi mereka belum dewasa. Bahkan ada sejumlah para sahabat yang ingin ikut jihad. Sampai kata orang Jawa Barat, jejengkean gitu. Tahu nggak jejengkean? Nah, itu apa? Mengangkat kaki, ya. Jingkit gitu ya. Dia seperti itu. Kenapa? Karena ingin masuk umur gitu. Dan itu kehebatan para sahabat radhiyallahu taala alaihi. Aisyah radhiyallahu taala ingat di hadis nomor 2 dalam kitab Sahih Bukhari ini yang menceritakan turunnya wahyu siapa? Aisyah. Ketika turun wahyu, Aisyah umurnya berapa? Ya, udah lahir atau belum? Ya, itu ikhtilaf udah lahir atau belum. Kita yang jelas, kalau dikatakan Aisyah umurnya 9 tahun, berarti hadis itu, ketika turun hadis itu apa? Aisyah ada enggak? Udah lahir atau belum? Nah, kan di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Ya. Berarti Aisyah belum apa? Belum lahir ya. Ketika turun wahyu apa? Pertama. Tapi Aisyah mendengar hadis dari siapa? Bisa dari Khadijah, bisa dari sahabat yang lainnya, bisa juga langsung mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika mengambil hadis, Aisyah umurnya berapa? Ya belum 15 tahun. Sahabat ridwanullahi ta'ala alaihi. Nah, maka pendapat yang hak bahwa batasan seorang rawi sah
pengambilan riwayatnya adalah an yakuna mumayyizan. Tidak dihitung 7 tahun, tidak dihitung 10 tahun, tidak dihitung 15 tahun. Nah, dalil yang mengatakan 7 tahun, dalilnya pakai umum ya. Pokoknya Nabi SAW menganjurkan anak 7 tahun diajari apa? Sholat. Yang mengatakan 10 tahun apa? Ya 10 tahun itu kalau tidak sholat apa? Dipukul. Yang mengatakan 15 ya disitulah para ulama mengatakan kalau alamat-alamat itu tidak ada, maka ciri laki-laki balik adalah 15 apa? Tahun. Ceritanya apa? Ya ceritanya sejauh para sahabat ketika akan berjihad dilarang. Yang umurnya kurang dari 15 apa? 15 tahun. Nah, tapi pendapat yang hak, pendapat yang rajih bahwa seorang rawi dikatakan sah periwayatannya itu apabila telah mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mampu untuk menghafal yang didengar, mampu membedakan apa yang didengar. Ya kan mumayyiz itu salah satunya tahu ini laki-laki, ini perempuan gitu kan. Tahu ini manis, ini gula, ini apa? Itu kalau dari sisi benda. Ya. Mumayyiz itu kalau ngomong udah paham, kira-kira ngomongnya yang benar seperti apa. Nama itu namanya apa? Mumayyiz. Nah, kalau batasannya mumayyiz, maka terkadang manusia berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Pendapat Imam Bukhari didalili dengan kisah ini, yaitu hadis tentang Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Ceritanya apa? Nah, di sini diceritakan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berkendaraan dengan menggunakan seekor keledai. Jadi beliau menggunakan seekor keledai. Kemudian beliau mengikat atau membiarkan keledai. Akbaltu raqiban ala himarin atani. Yang dimaksud di sini keledai betina. Wa ana yawma idzin qad nahazul ihtilal. Dan di waktu itu aku mendekati waktu dewasa, berarti belum dewasa, tapi udah mendekati dewasa. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina, dan Rasulullah sholat di Mina ila ghairi jidari. Jadi menghadap tidak ke dinding. Jadi dipahami oleh sebagian para ulama, Nabi sallallahu sholat tidak menggunakan sutra. Pamaratu baina yadayya ba'da saffi. Lalu aku berjalan di antara shaf. Jadi berarti lewatnya bukan lewat dari belakang ke depan, tapi lewat di antara shaf. Dan aku melepas apa? Keledainya berjalan sendiri. Jadi melepas keledainya. Jadi keledainya keledai betina yang dibawa oleh Allah bin Abbas. Kemudian beliau mengatakan falam yunkir dzalika alayya. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari aku. Ya, tidak ada yang mengingkari apa yang dilakukan oleh beliau.
Imam Bukhari membawakan hadis ini dalam bab ini, walaupun mungkin hadis ini berkaitan dengan hukum sholat, hukum binatang masuk masjid, hukum berjalan di antara shaf, itu hukum-hukum fikih yang terdapat dalam hadis ini. Tapi dibawakan dalam bab ilmu, kemudian dalam judul tentang kapan sah anak kecil menerima hadis. Imam Bukhari beristilah dengan sepotong hadis ini, wa ana yauma idzin qad nahaztu lil ihtilal. Jadi dari redaksi ini Imam Bukhari ingin menyampaikan pendapatnya bahwa anak kecil sah periwayatannya apabila dia telah mumayyiz, bukan telah balik, tapi telah apa? Mumayyiz. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali menjelaskan bahwa inti dari pokok hadis ini dari ucapan Abdullah bin Abbas, wa ana qad nahaztu al-ihtilal. Di sini diambil kesimpulan bahwa ukuran sahnya seorang rawi mengambil hadis ketika telah mumayyiz. Tidak disyaratkan umur tertentu seperti harus 7 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun. Kemudian kita menyaksikan dalam dunia nyata bahwa terkadang anak lebih kuat hafalannya yang dibandingkan dengan kita. Kita ambil kasus-kasus ya dalam kehidupan sehari-hari, bahwa anak ingat umpamanya pernah dipukul sama si fulan. Ya, mungkin sampai besar dia ingat pernah dipukul. Kecepatan anak menghafal tidak sedikit ya, bahwa dalam sejarah para ulama banyak yang menghafal Quran sebelum umur 10 tahun. Dan umumnya para ulama besar sebelum 15 tahun mereka hafal Quran. Sehingga diungkapkan dalam ungkapan syair, at-ta'allumu bis-shaghiri kanaqshi 'alal hajari. Jadi belajar di masa kecil bagaikan mengukir di atas batu. Kemudian pada hadis ini ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil, walaupun akan diulangi dalam bab-bab lain nanti. Yang pertama di sini menunjukkan sihatu sholatus shabi. Yang pertama, sahnya sholat anak kecil. Wa ajruhu lahu wa li abawaihi. Dan ganjaran anak kecil baginya, pahala sholat anak kecil baginya dan bagi kedua orang tuanya.
Dan dalam hadis ini juga diambil kesimpulan secara bergandengan dengan istimbat sebelumnya, yaitu sahnya makmum anak kecil. Ini sihatu iktimami as-sabi, sahnya kemakmuman anak kecil. Dalam makna apabila mumayyiz jadi makmum, umpamanya kita berempat atau bertiga, yang dewasanya berdua, kemudian ada anak kecil, maka boleh anak kecil berada dalam shaf dan sah jadi makmumnya. Dan ini dikuatkan dari hadis-hadis yang lain seperti kisah Anas bin Malik dan sahabat-sahabat yang lainnya. Di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bermakmum di belakang Nabi SAW dan berada di antara shaf-shaf kaum muslimin. Itu yang kedua. Ketiga, dalam hadis ini diambil kesimpulan bahwa sutratul imam, sutratul makmum. Di dalam hadis ini diambil kesimpulan bahwa sutrah imam adalah sutrah makmumnya. Dalam arti kalau imamnya udah menggunakan sutrah, maka makmum tidak mesti bikin sutrah, karena sutrah makmum adalah sutrah imam. Jadi sutrah makmum adalah sutrah imam. Qala ba'du al-ulama al-imam nafsuhu sutratun liman khalfahu, bahwa imam itu sutrah bagi makmum yang di belakangnya. Kemudian yang keempat dari hadis ini, yaitu jawaz murur baina as-suhuf. Dalam hadis ini juga dijadikan dalil bolehnya berjalan di antara shaf-shaf. Karena asalnya apabila orang sedang sholat dan berada dalam sutra, lalu ada orang lewat, maka bagi kita dianjurkan untuk menghalangi dia. Tidak boleh orang berjalan di antara sutra. Jadi tidak boleh berjalan di depan orang yang sedang sholat di antara sutranya. Kalau kita akan lewat, maka lewatlah di depan sutra, artinya di setelah sutranya. Bahkan ada anjuran, sebagaimana akan datang hadisnya, harus dihalangi. Kalau dia maksa, boleh dipukul. Kata para ulama menjelaskan, kalau ditakdirkan, ya, karena di dalam hadisnya fa in aba fal yuqatilhu, faqatilhu. Kalau tiba-tiba ketika dihadang sama kita orang itu jantungan kemudian mati, maka tidak ada kisos bagi yang sholatnya, karena al-mautu maudul hadar, matinya mati artinya tidak terhormat di saat itu, tidak ada kisos. Tapi menghalanginya tidak dengan pedang, tidak dengan pisau atau tidak dengan benda, hanya dengan alat, dengan tangan saja. Tapi apabila melewati antara shaf, maka tidak boleh kita menghalangi orang yang lewat, karena boleh hukumnya. Hanya saja itu indal hajat,
ketika dibutuhkan tentunya, tidak menyengaja tentunya. Karena hukum asal memang tidak boleh mengganggu. Tidak boleh apa? Mengganggu. Tapi dibolehkan ketika ada kebutuhan, seperti dalam kisah hadis ini. Kemudian yang kelima dalam hadis ini, ana murarul himari la yuqta'u shalah. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa kalau himar, keledai lewat di depan kita itu tidak membatalkan sholat kita. Tapi ada yang membatalkan sholat kita, yaitu al-mar'ah wal kalbu. Tapi kalau yang lewatnya adalah wanita dan yang lewatnya adalah anjing, maka itu membatalkan sholat kita. Dalam riwayat dikatakan al-kalbul aswadu syaiton, anjing hitam adalah syaiton. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan bolehnya kita naik kendaraan untuk menuju sholat berjamaah. Jadi kalau naik motor, naik mobil juga boleh. Di sini Abdullah bin Abbas naik keledai. Tapi berjalan kaki lebih utama, karena setiap langkahnya akan menghapus dosa dan mengangkat derajat seorang mukmin. Tapi hadis ini menunjukkan boleh, yaitu Abdullah bin Abbas naik kendaraannya untuk mendapatkan sholat berjamaah. Kemudian setelah itu beliau turun dari kendaraannya. Dan dalam hadis ini juga diambil kesimpulan bolehnya melepas binatang piaraan tanpa diikat, ya, seperti kuda, unta, atau keledai, selama tidak memadorotkan orang atau kemungkinan memakan rumput atau tanaman orang. Nah, di sini Abdullah bin Abbas tidak mengikatnya dan membiarkan dia berjalan sendiri. Di dalam hadis ini diambil kesimpulan oleh para ulama, yaitu apa? Anal insan qad yartakib yakni ba'du syai' li ajli ma huwa aslah. Artinya terkadang orang melakukan sebuah kesalahan untuk melepas mafsadat yang lebih besar. Di sini kita lihat ada dua sisi. Pertama, kita dilarang lewat di antara shop. Artinya hukum asal itu kan tidak boleh kita menyengaja lewat kalau tanpa hajat. Tapi ada perintah kita untuk sholat dengan shop, karena ada larangan. La sholata khalfa shoffi, la sholata lil munfaridi khalfa shoffi. Tidak sah sholat atau tidak sempurna sholat bagi orang yang sendirian di belakang shop. Ya. Kalau tiba-tiba ada shop yang kosong di shop depan,
dan kita menyebabkan harus berjalan di antara shaf, maka lebih baik kita untuk berjalan di antara shaf daripada kita sholat sendirian di belakang. Dan ancamannya tidak sah. Jadi ancamannya apa? Tidak sah. Untuk apa? Limaslahah rajihah, dengan maslahat yang lebih besar lagi. Jadi maslahat yang lebih kuat. Jadi dengan maslahat yang lebih kuat. Waqad masalah ba'dul ulama, sebagian ulama telah memberikan contoh kalau orang sholat di tempat tanah yang dicuri sama dia, sholat tidak adil maksud, sholat di tanah yang hasil curi, gasap. Lalu dia harus berjalan ke tanah yang milik dia. Ketika dia tahu, maka otomatis dia harus berjalan untuk yang lebih maslahat mendapatkannya. Dia untuk mendapatkan yang lebih maslahat. Jadi dia harus berjalan ke tempat yang haram, karena dia harus lepas dari tempat yang haram. Tapi maslahat seperti ini bukan maslahat nafsiyah, bukan maslahat untuk kebutuhan pribadi, ya seperti hawa nafsu kita, enggak. Ya, di sini Nabi SAW memberikan gambaran bahwa ketika Abdullah bin Abbas itu melewati shaf, itu kan tidak boleh orang melewati shaf kalau sengaja tanpa ada maslahat. Tapi ketika ada maslahat yang arja, lebih baik dari larangan yang tadi kan dilanggar. Kenapa? Karena ingin mendapatkan yang lebih maslahat. Karena sholat sendirian di belakang shaf itu ancamannya menurut sebagian para ulama tidak sah. Orang yang sholat sendirian di belakang shaf ketika shaf yang di depannya masih ada celah, sehingga sebagian para ulama, kalau kita masuk untuk sholat berjamaah dan shaf telah penuh, kemudian kita melihat ada saudara kita akan sholat, maka lebih baik untuk tidak takbiratul ihram dulu, sehingga kita bersamaan dengan teman kita berada di shaf belakang itu. Karena ada hadis la sholata lil munfaridi khalfas shaffi. Kemudian juga tidak boleh kita menarik yang di depan untuk ditarik belakang supaya kita punya teman. Pertama, hadisnya dhaif. Ada dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitab sholat berjamaah, tapi hadisnya adalah dhaif. Kemudian yang kedua juga punya konsekuensi yang artinya berakibat menyelisih syariat, seperti memindahkan orang dari tempat utama ke tempat yang tidak utama. Jadi kalau dia berada di shaf kedua, jadi harus dia di shaf ketiga. Dari tempat mulia dipindahkan ke tempat yang di bawahnya. Yang kedua, menjadikan shaf yang di depannya terjadi apa? Celah. Sehingga termasuk kepada ancaman man qata'a shaf qata'ahullah. Siapa yang memutus shaf, maka dia akan diputus salah satunya berkah. Kemudian menjadikan orang bergerak yang tidak dibutuhkan secara syar'i. Jadi dari depan apa? Ke belakang. Ya. Maka tidak disyariatkan menarik orang yang berada di depannya. Kemudian yang terakhir dari
kisah hadis yang mulia ini, yaitu merupakan manaqib Abdullah bin Abbas. Manaqib itu ya salah satu keutamaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana telah disebutkan sejak awal tentang keutamaan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sahabat yang mulia, sahabat yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sisi apa? Zakat. Ya. Kemudian kemuliaan akhlaknya, kemudian pemahamannya, kecerdasannya, ya. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu nanti akan kita baca hadisnya kalau Allah taala memberikan umur bagi kita semua, yaitu kisah Abdullah bin Abbas berdebat dengan orang Khawarij. Abdullah bin Abbas ini rujulah syaja'ah du kalami. Jadi Abdullah bin Abbas ini seorang pemuda yang memang pemberani. Ya, gambarkan saja oleh kita, orang Khawarij itu jumlah yang terbanyak adalah berjumlah 12.000 orang. Mereka berkumpul di Hawrah. Mereka membaiat imam sendiri, kemudian mengkafirkan para sahabat. Abdullah bin Abbas sendirian, tidak ada pengawal, tidak ada siapa-siapa, mendatangi sarangnya Khawarij untuk berdebat. Untuk berdebat berarti syaja'ah rujulah. Sampai diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa yang diingatkan oleh Ali radhiyallahu taala kepada Abdullah bin Abbas? Dua perkara. Yang pertama, semua ahlu bid'ah itu pengkhianat. Jadi hati-hati dengan rekayasa mereka, dan mereka pencinta darah. Yang kedua, bahwa ahlu bid'ah itu pemutar fakta dan pemutar lidah. Artinya mereka itu yang namanya kadzab, yang mereka itu bikin tamwih, bikin tipu daya kata-kata, itu selalu akan muncul di sisi mereka. Maka apa Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas mengatakan, seingat dalam hidupku, kata beliau, aku tidak pernah khianat kepada orang. Artinya aku tidak pernah yang membuat orang itu akan khianat kepadaku. Tidak ada perkara yang orang itu mungkin akan balas dendam kepadaku. Aku tidak punya sejarah buruk. Artinya orang-orang mengenal aku baik. Yang kedua, kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Allah mengangkat ahlul Quran. Artinya orang yang punya hujah Quran dan Sunnah, itu orang yang akan kuat hujahnya. Maka pergilah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan mengalahkan hujah mereka, sehingga kembali kepada Sunnah sekitar 4.000 orang. Ya, kalau 8.000 berarti setengahnya, kalau 12.000 berarti 1/3-nya, yaitu kembali kepada Sunnah. Dan itu khosais Abdullah bin Abbas. Izin bertanya, apakah roda kendaraan kita dihitung pahala ketika kita mengayuhnya atau ya untuk sholat? Ya, tentunya ada pahala ya, semuanya. Setiap perkara yang dijadikan wasilah untuk taat kepada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan pahala darinya. Tapi yang berjalan kaki pahalanya tetap lebih besar. Intinya dari sisi al-jaza'u min jinsil amal. Setiap pahala itu tergantung kadar amalnya. Misalnya ada saudara pinjam uang 50 juta dengan menjaminkan tanah warisan yang belum
pasti pembagian berapa jumlahnya. Suatu saat tanah tersebut dijual dan harganya melebihi pinjaman, misalnya 100 juta. Apakah uang 100 juta tersebut boleh saya ambil semua karena sudah dijaminkan pembayaran, atau saya ambil sejumlah pinjaman saja? Ya, dari dua sisi hukum, dalam sisi syariat Islam, jaminan itu bukan sebagai pembayaran, bukan. Tapi jaminan itu adalah sebagai keamanan dari pinjaman. Itu tujuannya jaminan. Jaminan boleh dijual oleh piutang atau yang mengutangkan dengan tujuan untuk mengganti utangnya. Maka apabila barang jaminan melebihi pinjamannya, wajib mengembalikan sisa dari pinjaman itu. Kalau menggunakan jaminan dan menjual jaminan melebihi, maka itu namanya riba. Itu dari satu sisi. Sisi yang kedua, bahwa apa yang terjadi di Indonesia atau di dunia banyak menyelisihi, yaitu kalau di kita umpamanya menjaminkan sawah, menjaminkan mobil, menjaminkan rumah. Ternyata sawah, rumahnya, mobilnya dipakai oleh orang yang meminjamkan uang, maka ini riba. Kalau antum pinjam uang kepada seseorang, antum punya tanah sawah umpamanya 100 meter atau 3 area, 3 kotak dalam bahasa Sunda ya. Kemudian pinjam uang 100 juta. Selama yang meminjam tidak mengembalikan uang 100 juta, selama itu juga sawahnya digarap oleh dia, oleh yang meminjamkan uang, maka ini namanya riba. Dia makan harta haram. Tidak boleh. Boleh kita menggunakan barang pinjaman dengan sebab nafkah kepada barang pinjaman itu. Contoh, kalau orang menjaminkan unta, kita ngasih makan, kita ngasih minum, boleh kita menggunakan susu unta itu, dan boleh kita menunggangi susu unta itu dengan sebesar nafkah dari kita. Maka di dalam hadis dikatakan al-marhunu marhubun binafaqatihi. Di mana dalam hadis dikatakan bahwa binatang yang digadai itu boleh ditunggangi dengan seukuran nafkah kita kepada binatang itu. Kalau sekarang punya mobil dipakai, punya rumah dipakai, itu nggak boleh, namanya riba. Dengan kaidah umum ayat qardin jara fi manfaat huwa riba. Semua peminjaman yang dengan sebabnya mengambil manfaat, maka pengambil manfaat dan itu namanya riba. Jadi meminjamkan dalam Islam itu tabarruk faqat, tabarruk mujarrad. Namanya meminjaman itu adalah kebaikan semata, tidak boleh ada embel-embelnya. Dan riba dari peminjaman itu ada yang sifatnya aini, ada yang sifatnya manawi, dan semuanya tidak boleh dalam Islam. Kalau aini, meminjamkan uang 10 juta dikembaliin 12 juta atau 15 juta, itu namanya aini, riba aini. Tapi ada riba manawi. Orang, saya pinjamkan kepada antum 100 juta, tapi tolong selesaikan pekerjaan ini sama antum, itu riba namanya. Atau tolong bantu saya urus administrasi ini, itu sama riba. Jadi kalau meminjamkan tabarruk, tidak boleh ada embel-embel. Ya.
kita seperti doanya Nabi Sallam, nggak apa-apa. Bagaimana kalau kita masbuk dan sendirian membuat shop baru? Ya, kalau ditakdirkan tidak ada lagi orang, kemudian kita sendirian, tidak mengapa. La yukallifu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha mastata'tum. Kalau kita datang dan tidak ada lagi orang, ya, tidak wajib harus menarik dari depan. Anak izin bertanya, mana yang lebih utama antara streaming kajian atau membaca kitab para ulama? Karena anak akhir hari ini lebih suka streaming kajian sehingga jarang membaca kitab para ulama. Ya, jawabannya berbeda-beda. Man nahnu wa man anta. Siapa kita, siapa antum? Ya, orang yang membaca kitab itu disyaratkan punya ahli, punya pembendaharaan untuk bisa baca. Ya. Jadi orang boleh membaca kitab ulama, tapi harus punya pembendaharaan untuk bisa membaca. Untuk bisa apa? Membaca. Ya, dia paham bahasa Arab, paham kaidah-kaidah usul fikih, kaidah mustalah hadis, boleh dia baca sendiri. Kalau orang awam lebih baik ya streaming, karena dijelaskan oleh orang alim lebih terbimbing daripada dia baca kitab. Karena kalau baca kitab perlu syarat lagi, maksudnya apa, gitu kan, kesimpulannya apa dari setiap faktor itu perlu apa? Perlu lagi. Ya. Masalah menyimpan uang, ya, dana keluarga dengan akad mudharabah, ya, tergantung ya bahwa beneran nggak mudharabahnya gitu, syar'i atau tidak. Ya itu batasannya. Karena hari ini terkadang banyak yang hanya nama saja gitu kan. Ada mudharabah, ada ini dalam kenyataannya prakteknya tidak mudharabah gitu ya. Sama saja pembagian dibagi dalam bentuk-bentuk yang nyatanya. Jadi perlu diamati dengan cermat. Kalau saya masih mengatakan begini ya hari ini ya, kalau nyimpang di bank, kata bank syariah gitu, yang namanya syariah, itu lebih baik bagi kita cuma menyimpan keamanan uang. Jadi udah aja lah wadiah gitu, titip uang. Adapun sekarang apa? Mudharabah. Nah itu mudharabahnya dengan siapa, seperti apa, mana kejelasannya, uangnya udah terpisah atau belum kan? Sangat sulit hari ini gitu untuk mengecek bahwa telah betul-betul mudharabah. Antum simpan di bank tertentu yang namanya syariat kan belum tentu, kita belum tahu. Ya. Hasilnya dari mana? Dari hasil usaha kah? Hasil dari nasabah seperti apa kita tidak tahu. Jadi lebih afdal bagi kita hari ini untuk ikhtiar. Ya. Kalau ingin mudharabah langsung saja dengan pengusaha gitu ya. Yang mungkin akarnya jelas.
Kalau dengan lembaga penyimpanan uang hari ini agak sulit itu untuk memastikan bahwa benar-benar mudharabah, benar-benar sifatnya syar'i. Ya, Allah Ta'ala. Apakah mendahulukan yang lebih tua dari kita dalam menjawab pertanyaan dari seseorang guru, termasuk beradab, atau yang didahulukan yang berilmu? Ya, tergantung maksudnya gimana. Kalau guru bertanya, ya siapa yang ditanya yang menjawab, kan itu. Kemudian kalau banyak juga sulit, nggak usah dijalankan ini. Mau mencari yang paling tua mana ya, itu kan juga sulit. Yang bisa aja menjawab gitu kan kalau ditanya. Tapi kalau diminta fatwa, maka Anda salafus saleh ya sangat enggan untuk menjawab pertama dalam memberi fatwa. Kalau antum ditanya, kalau yang bukan fatwa, yang bisa menjawab. Yang bisa menjawab. Kalau pertanyaannya adalah meminta penjelasan, kita duduk di ustaz-ustaz, maka orang yang beradab tentunya dia tidak akan langsung menjawab. Dia pasti akan menunggu siapa yang pertama. Kalau di situ yang lebih umur, ya pasti disyaratkan beliau dulu yang berumur, yang ilmunya mapan dan seterusnya. Terakhir, bagaimana ciri-ciri jika istri? Bagaimana ciri-ciri jika istri bagaimana ciri-ciri jika istri mencegah suaminya taat kepada orang tuanya? Ya, Pak. Bagaimana ciri-ciri? Dan nggak paham maksudnya. Tapi kalau ada istri mencegah suaminya taat kepada ibunya, taat kepada mertuanya, maka bisa dilihat dulu ya. Kalau istri memperingatkan suaminya untuk tidak taat kepada suaminya, kepada ibunya atau bapaknya, karena ibu dan bapaknya memerintahkan hal yang maksiat, hal yang bidah, hal yang syirik, maka suami harus menerima nasihat istrinya. Bapaknya menyuruh anaknya pergi ke dukun, kata istrinya, jangan Pak, itu syirik. Boleh ya, suaminya harus menerima nasihat istri. Ya, bapaknya menyuruh beli sabu-sabu, suruh beli apa itu, umpamanya ganja, kata istri, jangan Pak, itu maksiat besar-besar. Maka si suaminya taati istri. Tapi kalau istrinya itu menghalang-halang suaminya untuk berinfak kepada ibunya, bersedekah kepada saudaranya, berbakti kepada dua orang tuanya, ya, maka kalau tidak diperingatkan istrinya, ya dicerai istrinya. Istrinya iman diberikan peringatan bahwa ini perbuatan maksiat, gitu kan? Karena seorang anak harus berbakti kepada dua orang tuanya, apalagi seorang anak laki-laki, ya, harus berbakti. Selain berbakti, dia harus memberi nafkah kepada ibunya yang tidak mampu, memberi nafkah. Kalau istrinya menghalang-halangi, ya nasihati istrinya, ya, diajari istrinya. Ya, kalau menyebabkan dia maksiat kepada orang tuanya, ya cepat-cepat juga cerai istrinya. Ya, kalau nggak bisa diluruskan, ya diceraikan. Karena tidak boleh, ya, maksiat kepada dua orang tua, kepada dua orang. Sampai di sini bahasan kita di malam ini. Insyaallah kita sambung di pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.